Kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan memberikan tips ataupun solusi bagaimana cara untuk keluar atau sembuh dari gangguan panik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya rasanya serangan panik itu bagaimana. Yang menurut saya serangan panik itu sesuatu yang sangat buruk karena rasanya yang tidak tahan, bukan karena serangan panik itu berbahaya. Nah, dimana rasanya sangat mencekam, ya, sangat menakutkan, dunia berasa mau hancur, kepala terasa mau pecah, perasa mau mati, itulah rasanya serangan panik. Nah, jadi buat kamu yang sedang berada dalam keputusasaan, ya, yang sedang hidup dengan rasa takut, jangan khawatir. Saya akan membagikan tips ya yang mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk sembuh dari gangguan panik. Nah, jadi tolong ya teman-teman videonya disimak agar kamu bisa mengerti apa yang akan saya sampaikan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui tentang serangan panik. Serangan panik itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh di mana otak memberi respon, yaitu antara melawan ataupun mundur. Nah, sehingga tubuh menghasilkan namanya zat, yaitu adrenalin. Nah, si adrenalin inilah yang membuat atau menimbulkan sensasi fisik, seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin, kesemutan, pusing, dan lain sebagainya. Nah, jadi sensasi yang kita rasakan di saat serangan panik itu karena efek dari adrenalin. Itu hanya luapan adrenalin, gak lebih. Nah, karena semua orang pun akan merasakan hal yang sama ketika mereka dalam ancaman, ya. Jadi di mana orang normal ketika mereka dalam bahaya, mereka pun akan merasa takut, merasa panik. Tapi bedanya orang normal akan rasa takutnya akan hilang ketika ancaman itu berlalu. Beda dengan penderita anxiety maupun gangguan panik, ya, dimana mereka bisa sangat ketakutan walaupun tidak ada bahaya sama sekali. Nah, itulah perbedaannya, dan ini disebabkan kesalahan sistem alarm tubuh, dimana si alarm inilah yang menyampaikan pesan ke otak bahwa terjadi sesuatu yang bahaya. Nah, alarm inilah yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya supaya kembali normal. Nah, jadi untuk memperbaiki alarm yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tes kesehatan dulu ke rumah sakit. Ya, ini untuk memastikan kita memang tidak mempunyai penyakit lain. Artinya kita sehat secara fisik. Dan kalau memang hasil tes kita di rumah sakit hasilnya bagus, ya, kita tidak punya penyakit, ini bisa menambah kepercayaan diri kita di saat kita mengalami serangan panik. Nah, karena kita ngerti itu bukan karena penyakit jantung, melainkan murni karena kecemasan. Nah, seperti yang kita ketahui, kecemasan maupun serangan panik itu sama sekali tidak berbahaya. Karena banyak ya teman-teman, ketika seseorang sedang mengalami serangan panik, mereka mengira terkena serangan jantung karena rasanya mungkin yang tidak nyaman ya, seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin, dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Nah, jadi itulah hal pertama yang perlu kita lakukan ya. Kita periksakan dulu ya diri kita. Apakah kita memang sehat secara fisik, tidak ada gangguan lain atau penyakit lain maksud saya. Nah, itulah langkah pertama. Dan langkah yang kedua, kita harus menerima kondisi kita. Jadi seburuk apapun kondisi kamu, seburuk apapun perasaan kamu di saat mengalami serangan panik atau di saat kamu mengalami kecemasan, ya, kamu harus menerima kondisi itu. Kamu harus benarkan kamu memang sedang mengalami namanya gangguan panik. Jadi jangan menyangkal itu. Kamu harus menerima semuanya. Bukalah lembaran baru. Ya, jangan membayangkan diri kamu
yang dulu, mungkin diri kamu yang dulu percaya diri dan bisa melakukan apapun, dan sekarang kamu berpikir hal sederhana pun kamu sulit untuk melakukannya. Jadi buang dulu pemikiran seperti itu, ya. Bukalah lembaran baru, hiduplah di masa sekarang. Inilah diri kamu yang sekarang, diri kamu yang sedang mengalami gangguan panik. Hiduplah di dalam rasa tidak nyaman, di dalam rasa takut. Hiduplah senormal mungkin, bagaimana orang normal hidup. Hiduplah seperti itu juga, ya. Dan lakukan aktivitas apa yang sudah lama tidak kamu lakukan, ya. Contohnya mungkin seperti hobi kamu. Yang tadinya hobi kamu sering melakukan hobi kamu sendiri, sekarang gara-gara anxiety ataupun gangguan panik, kamu tidak pernah melakukannya lagi. Nah, jadi jalanilah hidup kamu, lanjutkanlah hidup kamu, meskipun kamu merasakan sensasi yang tidak nyaman. Hiduplah berdampingan dengan gangguan panik. Hiduplah bersama dengan rasa takut. Mungkin teman-teman ya berpikir ya, bagaimana sih mas? Masa kita disuruh hidup dengan rasa takut? Bukannya tips mas ini untuk menghilangkan rasa takut? Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Nah, jadi mohon videonya disimak dulu sampai selesai. Saya akan jelaskan tahap demi tahap agar kamu bisa mengerti apa yang saya maksud. Nah, jadi itulah tahap kedua, ya. Menerima kondisi kita. Nah, terus tips yang ketiga, tidak bereaksi terhadap serangan panik. Nah, karena banyak ya orang yang mengalami serangan panik, mereka akan berusaha menghindar dari situasi tersebut. Misalnya, mungkin mereka terkena serangan panik di mall ataupun di tempat kerja, dan mereka berpikir untuk cepat-cepat pulang ke rumah ataupun pergi ke rumah sakit, masuk UGD. Karena menurut mereka aman di sana. Dan inilah cara yang salah. Ini adalah jebakan. Inilah namanya siklus. Jadi harusnya yang kamu lakukan, kamu tidak pergi ke rumah sakit. Kamu tidak menghindari rasa panik itu. Kamu harus tetap melanjutkan aktivitas kamu saat itu juga. Mungkin saat kamu sedang di mall, lanjutkanlah aktivitas kamu berbelanja, atau mungkin saat kamu sedang di kantor, lanjutkan pekerjaan kamu. Jangan biarkan serangan panik menghentikan aktivitas kamu. Jadi fokuslah dengan aktivitas kamu di saat kamu mengalami serangan panik. Nah, memang tidak mudah dan sangat tidak mudah. Nah, tapi butuh namanya latihan. Jadi di sini saya akan memberikan ilustrasi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi misalnya nih, bayangin nih kamu berada di dalam sebuah ruangan atau penjara, ya, dimana di dalam penjara ini kita dikelilingi dengan tembok-tembok yang tebal, ya, dan ini tempatnya gelap, dan kita pun di sana sendirian, tidak ada siapapun. Kita akan merasa sangat ketakutan. Kita akan merasa kesepian, merasa sedih, merasa sendiri, dan tidak dapat menikmati hidup. Tapi ada sebuah pintu keluar dari dalam penjara tersebut, ya. Dimana kalau kita buka pintu ini, itu ada sebuah terowongan, ya. Dan di ujung terowongan itu ada sebuah cahaya kecil. Nah, dimana cahaya itulah sebuah kebebasan yang kita dapat kalau kita mampu mencapai cahaya tersebut. Nah, itulah satu-satunya jalan keluar dari dalam penjara tadi. Tapi untuk keluar melalui penjara tersebut, kita harus melalui banyak rintangan. Ya. Seperti rasa takut, rasa sakit yang bakal kita rasakan ketika kita jalan melalui terowongan yang saya sebutkan tadi. Nah, seandainya kamu disuruh memilih, jadi kamu pilih mana? Apakah kamu akan tetap bertahan di dalam penjara itu karena untuk menghindari rasa takut, atau kamu lebih memilih untuk merasakan rasa takut itu, tapi kamu bisa bebas dari penjara itu?
Nah, jadi itu pilihannya ada sama kamu ya. Kuncinya ada sama kamu. Kamu tinggal memutar kunci itu kalau kamu ingin bebas. Nah, memang butuh keberanian untuk kita keluar dari dalam penjara melalui terowongan. Itu butuh keberanian karena banyak rintangan yang bakal kita hadapi. Nah, tapi itu adalah pilihan kamu sendiri. Jadi kuncinya ada pada kamu, bukan pada orang lain. Ya teman-teman. Memang rasanya tidak nyaman ya, tidak mudah untuk melalui terowongan itu. Sangat tidak mudah. Kita akan merasakan banyak rintangan ya. Tapi ingatlah teman-teman, ketika kita berjalan melalui terowongan tersebut, sekalipun banyak rintangan, tapi itu hanya sementara. Ya, itu hanya sementara. Dimana sampai kita benar-benar bisa sampai ke ujung terowongan, sampai kita menginjak garis finish, kita pun akan merasa bebas dari semuanya. Kita akan merasa damai. Kita akan melihat betapa indahnya dunia. Kita akan kembali menikmati hidup. Kita akan dapatkan hidup kita kembali. Itulah maksud saya. Jadi sama halnya dengan kita ya yang mengalami serangan panik. Ketika kita mengalami serangan panik, fokuslah dengan aktivitas kamu saat itu. Jangan biarkan serangan panik membatasi kamu. Hiduplah senormal mungkin. Ya, hiduplah di dalam ketidaknyamanan dan berusahalah nyaman di dalam itu. Nah, karena lambat laun kamu akan terbiasa. Nah, itulah maksud saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan. Nah, untuk tips yang keempat ya, tidak menentukan waktu kita sendiri untuk sembuh. Karena banyak ya orang yang mematok waktunya sendiri ya. Dalam 4 bulan saya harus sembuh. Dalam 3 bulan saya harus sembuh. Nah, kita membuat target waktu kita sendiri dan kita lakukan apapun selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan kita masih tetap merasa panik. Itu akan membuat kamu putus asa. Jadi biarkanlah mengalir dengan sendirinya. Jangan menunggu kesembuhan. Ingatlah teman-teman, kesembuhan itu datang dengan sendirinya sama kamu. Jadi jangan menunggu kesembuhan dan jangan terburu-buru untuk sembuh. Semakin kamu terburu-buru untuk sembuh, semakin kamu sulit untuk keluar. Dan jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Mungkin kamu melihat penderita lain bisa sembuh dalam waktu 5 bulan. Terus kamu juga menargetkan waktunya selama 5 bulan. Itu jangan. Kamu akan kecewa. Karena waktu yang dibutuhkan untuk sembuh, setiap orangnya berbeda-beda. Karena kepribadian seseorang itu juga beda. Usahanya pun berbeda. Tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Nah, jadi biarlah mengalir dengan sendirinya. Dan tips yang ke-5, rutin olahraga. Dengan olahraga, kita merasakan namanya sensasi seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin. Nah, semakin terbiasa kita merasakan sensasi gejala jantung berdebar-debar, di saat kita mengalami serangan panik, kita pun bisa semakin nyaman. Karena kita berpikir kita sudah terbiasa mengalami jantung berdebar-debar di saat kita olahraga. Selain itu, olahraga dapat membuat tubuh kita semakin sehat. Nah, itu bisa menambah kepercayaan diri kita. Jadi rutinlah olahraga tiap hari. Nggak mesti yang berat-berat ya. Olahraga ringan juga ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita bergerak, keringat, itu yang terpenting. Dan tips yang ke-6, kita harus mengikhlaskan segala sesuatunya. Jadi ikhlaslah terhadap apapun, ya. Dengan begitu ini akan mempermudah proses kesembuhan kita. Dengan ikhlas kita pun mulai tidak peduli dengan perasaan kita. Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu mulai tidak peduli lagi. Jadi katakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau memang saya mau pingsan, ya udah pingsan aja sekalian. Saya sudah muak dengan rasa takut ini. Saya akan tetap melanjutkan hidup saya.
apapun yang terjadi. Itu yang perlu kamu ingatkan diri kamu ya. Nah, itulah 6 tips yang penting untuk bisa kamu sembuh dari gangguan panik. Tadi yang pertama, kamu lakukan tes kesehatan. Yang kedua, menerima kondisi kamu. Yang ketiga, tidak bereaksi terhadap serangan panik. Yang keempat, tidak menentukan waktu kamu sendiri untuk sembuh. Yang kelima, rutin olahraga. Yang keenam, itu ikhlas. Nah, inilah yang perlu kamu terapkan dalam hidup kamu. Ke-6 tips tadi. Ya. Dan kesimpulannya, setelah kamu melakukan 6 tips yang saya sampaikan, kamu akan semakin sering merasakan serangan panik. Karena inilah tujuan video saya, untuk membuat kamu mengalami serangan panik sesering mungkin. Jadi lakukanlah apa yang membuat kamu terkena serangan panik. Karena apa? Karena di saat terkena serangan paniklah momen kita yang harusnya kita manfaatkan untuk sembuh. Itu untuk menyadarkan pikiran kita, alarm yang tadi, ya, itu untuk menyadarkannya. Memang serangan panik itu tidak berbahaya dan tidak ada bahaya sama sekali. Jadi semakin banyak kita melakukan latihan, ya, maka semakin bagus hasilnya. Jadi lakukanlah yang terburuk, ya. Mungkin kamu sedikit bingung ya, lakukan yang terburuk. Ya, lakukanlah yang terburuk dari serangan panik itu. Biarkan serangan panik itu melakukan sepenuhnya, melakukan semaunya. Jangan pernah menahan, ya. Kamu biarkan diri kamu mengalami itu semua. Dan sampai kapan kamu akan mengalami rasa tidak nyaman, rasa panik? Itu sampai kamu benar-benar bisa menerima sepenuhnya serangan panik itu. Setelah kamu benar-benar bisa merangkul semua rasa panik, rasa takut, maka disitulah nanti kesembuhan akan datang dengan sendirinya. Ya, dimana setelah kamu benar-benar lupa dengan rasa takut itu, ya, dan kamu beraktivitas, kamu merasa tidak terganggu lagi dengan serangan panik, ya, dan kamu pun semakin terbiasa dengan kondisi tersebut, dan itu menambah kepercayaan diri kamu. Karena semakin tinggi tingkat rasa percaya diri kamu, semakin kecil rasa takut yang kamu miliki. Itu timbal balik. Jadi itulah tujuan video yang saya buat. Ya, jadi tolonglah teman-teman ya, video saya disimak. Ya, lakukanlah tips yang saya sebutkan ya, tahap demi tahap. Yakinlah teman-teman, suatu saat kamu akan sembuh. Diri kamu yang lama bakal kembali lagi. Bahkan lebih baik dari itu. Percayalah teman-teman, karena saya sudah melalui ini, ya, 4 tahun saya berjuang dan saya tidak mendapatkan hasil. Akhirnya pun saya sadar, cara yang saya lakukan selama ini itu salah. Dan buat kamu yang sedang putus asa, jangan pernah menyerah, ya, dan jangan pernah berkecil hati, ya, dengan kondisi kamu sekarang. Kamu masih bisa sembuh. Itu yang kamu ingat. Nah, jadi untuk proses kesembuhan ini, pesan dari saya, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah dengan diri sendiri, ya. Nikmatinlah hidup kamu yang tidak nyaman, ya. Perasaan kamu yang buruk, nikmatinlah semua itu. Jalanilah hidup kamu, lanjutkan hidup kamu bagaimana orang normal pada umumnya. Sekalipun kamu merasakan yang sensasi yang tidak nyaman, itulah pesan dari saya, ya. Sampai kamu benar-benar menginjak garis finish, sampai kamu bisa sampai ke puncak, disitulah kamu akan sembuh sepenuhnya dari kecemasan. Ini bisa dikatakan salah satu terapi ya menurut saya, dan terapi ini harus butuh waktu, butuh proses, jadi tidak ada yang instan. Mungkin teman-teman berpikir lebih baik memilih jalan yang mudah ya, mungkin dengan mencari di internet ya, browsing sana browsing sini, bagaimana cara mudah untuk sembuh dari gangguan cemas, sembuh dari gangguan panik. Mungkin teman-teman mencari-cari banyak informasi. Percayalah teman-teman, semakin banyak informasi yang kamu cari, itu membuat kamu semakin pusing, dan itu akan memperburuk kondisi kamu. Jadi fokuslah dengan apa yang ingin kamu capai, dan jangan sering-sering googling ya. Jadi sekianlah video saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuat atau membantu
teman-teman untuk sembuh dari gangguan panik ya. Jadi maaf ya kalau mungkin penjelasan saya kurang tepat ya, sulit dipahami, dan bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe video saya agar video berikutnya teman-teman gak ketinggalan. Terima kasih.